gitu ya. Jadi ya gampang banget. Yang nomor 3, konsep. Tiga. Nomor 3, Nomor 3 itu bukan konsep, Pak. Tapi udah maksudnya hitung-hitungan. konsep apa? Maksudnya konsep apa namanya? Prinsip apa namanya itu? Nah, Konsep laba rugi kan? ya Pak. Ya, kalau sudah tahu laba rugi pasti harus cari pendapatan dan beban, udah ketemu. Ya itu sih rata-rata. Halo, Pak, saya Raffi Mulai dong, Pak. siapa? Rafli, Pak. Yang mana, Pli? Itu, Pak. Saya mulai dong, apa sih bedanya antara price sama beban, Pak? Kan sama-sama pengeluaran kas tuh. Emang bedanya di mana, Pak? Pengeluaran? Price sama beban. Bedanya apa itu? Itu pernah dikuatin, cuma saya nggak tahu bedanya di mana. Kan sudah dibahas waktu itu. Kalau beban itu mempengaruhi laba rugi, kalau trade itu mempengaruhi modal. Price itu kan berarti kan kalau misalnya dia ada sesuatu kan tinggal diambil, Pak, ya, kasnya, Pak, ya. Kalau beban itu kan secara buat itu operasional perusahaan, bukan, Pak? Ya, ya betul. Kalau trade itu adalah tidak mempengaruhi laba rugi perusahaan, dia akan mempengaruhi modal perusahaan sebesar, jadi modal perusahaan itu akan berkurang sebesar itu gitu ya. Kalau laba rugi itu tidak termasuk daripada trade tersebut. Pak, Jadi itu, Pak, ya, price itu yang berhak ngeluarin itu kan ini, Pak, ya, pemilik perusahaan kan, Pak, ya. yang berhak apa? Yang ngeluarin price itu kan perusahaan, ini kan pemilik perusahaannya kan, Pak, price. Pemilik perusahaan itu mengambil uang dari perusahaan untuk kepentingan pribadi, bukan pemilik perusahaan yang berhak mengeluarkan. Yang mengeluarkan itu biasa aja sesuai dengan standar perusahaan, itu adalah katakanlah kasir. Kasir mengeluarkan uang katakanlah 1 juta untuk pemilik, gitu ya. Ya, Pak. Baik, Pak. Jadi ya walaupun ini pengeluaran perusahaan, tapi tidak jadi beban laba rugi, tapi jadi mengurangi apa tadi? Modal. Udah berapa kali disinggung itu waktu laba rugi ya, nanti dicek lagi. Itu. Jadi ada yang masih pegang jawabannya berapa aja laba atau ruginya? Ada yang masih pegang jawabannya? Laba atau rugi? Rugi, Pak. Ruginya berapa? Berapa saya dulu. Nunggu Rafli aja deh, Pak. Lucu ya Anissa. Ayo Rafli, yuk berjuang Pli. Ini, Pak, 19.500.000, Pak, rugi. Rugi. Ini kan pendapatannya lebih kecil daripada beban-beban. Ya Anissa salah kali ini. Anissa salah. Ini Rafli ya? Ya oke. Lah Oke, rugi betul kan, Pak? Rafli. Hah? Rugi kan, Pak? Tadi nyerahin. Sekarang baru jawab deh. Wah, ini nggak pede nih mah. Menghindari resiko, Pak. Menghindari risiko. Ya Rafli, oke, rugi 19.500.000. 11.500.000. Oke. Ya ini semua dapat sih kayaknya. Ya rata-rata yang sudah saya periksa gitu ya. Yang terakhir nomor 4. Kalau yang nomor 4 pakai menjawabnya pakai apa nih?
Ada yang masih pegang jawabannya, ada berapa? Ayo jawab aja sekian Pak. Gitu. Nanti ada yang lain jawab sekian Pak. Nanti kita samakan nanti. Saya jawab, nanti jangan-jangan saya salah malah. Yuk. Raffi lagi. Ya Pak, saya jawabannya 4.150.000 Pak. Wah, 4.150.000. Iya. Dari mana itu? Kan dia pendapatan, dia kan kas-kas di apa namanya, aset dikurangin modal kan Pak. Dia kan itu kan asetnya ada tanah, ada kas, ada piutang, tambahin terus dikurangin sama modalnya tuh kalau nggak salah sekitar 13 juta Pak. Oh gitu ya? Iya. Berapa tadi? 4.150.000. 4.150.000. Iya. Ya. Ada yang lain? Ada yang lain? Ada yang lain? Enggak, Pak. Sama ya? Iya, mungkin jawabannya sama, caranya aja beda mungkin, Pak. Caranya apa? Kalau Indonesia caranya apa? Kurang lebih gitu, Pak. Kurang lebih situ. Ya, jawabannya ini bisa menggunakan konsep neraca atau laporan posisi keuangan. Yang kedua bisa menggunakan persamaan akuntansi. Jangan tiba-tiba dapat nilainya. Kalau Indonesia berapa Indonesia? Sama, Pak. Samanya berapa? 4 jutaan. Oh, kok 4 jutaan? Apa itu? Kalau 4 jutaan itu sama nggak sama Repli? 4 jutaan sama lah, Pak. Rafli juga 4 jutaan. 4 jutaan. Nih, itu belajar nggak bener nih akuntansi. Kalau akuntansi 4 jutaan itu bener nggak? Enggak, Pak. Salah, Pak. Salah. Yang bener berapa? Yang pasti, Pak. 4.150.000. Apa itu? Hasil Rupiah? saya. Iya. Hah? Iya, Pak. 4.150.000 rupiah. Itu namanya apa itu sebesar itu? Hutang. Iya. Iya. Ya, jadi jawabannya itu yang pertama bisa menggunakan konsep neraca, yang kedua bisa menggunakan persamaan akuntansi. Ya, jangan tiba-tiba dapat harga sekian dari mana usulnya nggak jelas ya. Kunci jawabannya 4.150.000 juga ya, Pak ya? Halo, ya? Kunci jawaban di Bapak juga 4 jutaan ya, Pak ya? 4 jutaan lagi itu. 4.150.000, Pak. Ya. Tapi suaranya putus-putus sih di Indonesia. Apa sih? Ya, Indonesia. Ya, Indonesia. Apa? Enggak, Pak. Enggak jadi deh, Pak. Oh, nggak jadi. Putus-putus jadi. Apa tadi? Iya, Ya, yang penting itu ya. Ya, betul ya. 4.150.000 rupiah. Kalau kita buat narasi dalam soal dalam bentuk neraca, kan tadi dibilang roughly aset itu ada aset apa, dan seterusnya, ada tanah dan sebagainya, di jumlah totalnya berapa. Itu di sisi kredit kiri ya, debit. Sisi kanan ada liabilitas dan modal. Modal tadi sudah diketahui kan, berapa? 13 juta. 13 juta, sedangkan saldonya harus 17.150 kalau lihat dari aset tadi kan. Maka yang di sebelah kanan juga ada 17.150 ya.
Jadi berapakah hutang? Ya udah bisa dijawab lah ya. Jadi total itu dikurangi dengan modal. Ya, atau kalau dalam persamaan akuntansi, total aset dikurangi dengan modal. Oke? Ada lagi? Ada lagi? Nggak ada Pak, cuma nomor 3 lagi Pak. Yang nomor ini? Nomor 3 ya Pak. Bertiga. Ya nomor 3 itu Pak. Yang nomor Bagi 2 ya? Pak. Ya, 2 Romawi ya? ya. Itu Pak kemarin di bagian apanya ya Pak ya, lupa. Nggak apa namanya Pak, nggak seimbang. Nggak sama hasil jumlah akhirnya. Lupa Pak, di bagian mana. Udah dibuang. Tidak sama di mananya itu? Di hasil akhir. Nggak bisa. Ya. Buat adjustment-nya? Iya Pak. Buat adjustment-nya nggak sama apa-apanya? Yang 11 jadinya. Apa itu? Mundur. Rapat mangrove yang 11. Oh, Mundur kata pantau. oh, kasih. Ada tamu satu. Nanti tuan. Oh, ya Pak Haji, makasih. Ya, adjustment dulu. Adjustment yang pertama kan ada kendaraan bermotor, peralatan, terus apa? Asuransi sama bunga. Ada 4 kalau nggak salah ya. Ini 3 ya. Iya. Yang pertama, adjustment-nya itu kan harusnya kan sudah dapat adjustment setahunnya berapa? 20 juta. Karena 110 dikurangi 10 juta bagi 5. Itu kan rumusnya ya. Tapi kan laporannya dibuat dalam apa? Bulanan, triwulan, semesteran. Halo? 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 Suara saya kedengeran nggak? Kedengeran Pak. Ya. Kedengeran ya? Kedengeran Pak. Ya. Tadi kan penyusutan itu rumusnya kan harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi umur. Gitu ya? Iya Pak. Itu dapat 20 juta. 20 juta itu selama berapa lama? Setahun kan? Ya enggak? Halo? Iya Pak. Ya. Jadi laporan ini dibuat dalam periode berapa lama? Setahun. Setahun. Iya. Baca soalnya baik-baik. Baca soalnya baik-baik. Sebulan. Hah? Sebulan sekali. Bulan apa? September. Iya, berarti kalau bulanan berarti kan dibagi 12 kan? Iya. Iya. Itu sebab mungkin kan saya bilang baca soalnya secara baik-baik kan perintahnya ada begitu.
jangan ada yang terlepas. Itu semua yang sudah saya periksa itu adjustment-nya ada 20 juta. Ya, 20 juta. Itu karena soalnya tidak dibaca dengan tuntas. Kan sudah dikasih tahu kalau penyusutan setahun, kalau laporan bulanan harus bagi 12. Kalau triwulan harus bagi 4. Udah jelas. Kalau semesteran bagi 2. Kalau tahunan baru ya itu nilai. Kemarin kita bahas juga laporannya bulanan juga, Pak, bagi 12. Ya mestinya adjustment aja benar, saya udah senang, tapi belum. Ya kenapa nggak dibagi 12? Ya kemarin banyak yang setelah saya itu masih 20 juta. Ya. Yang kedua, peralatan. Kalau peralatan kan 10 juta, cuma dibagi 4. 2.500.000. Ya. 2.500.000. Ini dibagi 12 lagi, kan laporannya bulanan itu dapat 208.333. Kalau yang kendaraan bermotor nanti tadi 1.667.667 rupiah. 1.666.667 rupiah itu kalau kendaraan bermotor per bulannya, ya. Kalau peralatan itu 208.333 rupiah, yaitu per bulannya. Dicatat semua ya. Sudah? Ya, yang ketiga adalah belum dibukukan biaya asuransi. Ya, kalau biaya asuransi itu berlakunya setahun dan ini adalah bulanan. Ya, laporannya bulanan, berarti biaya asuransinya adalah 8.400.000 dibagi 12, tinggal dibagi 12 aja. Ya. Adjustment-nya apa tuh? Adjustment-nya biaya asuransi apa? Halo? Jurnalnya apa jurnalnya? Biaya asuransi pada asuransi dibayar di muka sebesar 700.000 rupiah. Ya. Yang nomor 3, bunga pinjaman. Dihitung dulu bunga pinjamannya berapa. Kan pinjamannya ada 50 juta kan. Kreditnya 13%. Berarti bunga pinjamannya adalah 50 juta kali 13% itu adalah 6.500.000 rupiah. Itu setahun. Kalau kita buat bulanan tinggal bagi 12. Itu mendapat 541.667. 541.667 rupiah. Jurnalnya beban bunga pada utang bank. Ya, kalau sudah dapat ini tinggal masuk ke worksheet-nya, udah bisa lah, tinggal lanjutin ya. Pak, tadi yang bukan asuransi itu, Pak. Tadi Ya? Pak, 700. Aduh, suaranya keputus-putus ya. Yang bukan asuransi itu 700 saja. Suaranya putus-putus, Pak, nggak kedengeran Indonesia.
Coba ulang. Coba ulang, Nesya. Halo, ada yang bisa mewakili? Bisa bantu Nesya? Halo? Halo? Ya, ya Nesya coba ulang apa tadi? Ya, itu ya. Jadi jurnal adjustment-nya kira-kira